Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Pertama, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah berselawat kepada Rasulullah SAW. Ada di orang di belakang? Ada Ji. Ada Ji. Lagi sini daripada membuang waktu di situ. Lebih di sini dapat pahala di sini. Yes. Sedikit dapat kue. Kalau ada kiriman dari belakang. Iya. Sedikit dapat amplop. Ada amplop enggak? Ada. Amplopnya isinya tidak ada. Kalau kebaikan itu lakukan saja. Faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Faqul i'malu, beramal saja. Ya. Jangan berhenti beramal, berbuat yang baik. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Itu Allah melihat amal kita dan Rasulnya. Ya, ternyata amal kita juga di samping Allah menyaksikan, Allah melihat, juga dilihat oleh Rasul. Apalagi ada video ini, akun YouTube, apa namanya akunnya? Laskar Pelangi. Ya. Daripada cerita, lebih baik kita beramal. Karena nanti kalau kita masuk kubur, yang mana bermanfaat? Amal atau cerita? Aman. Ternyata cerita itu membuat gelap kubur. Cerita-cerita di masjid membuat gelap kubur. Apalagi kalau cerita di rumah. Nonton drakor, drama Korea. Nonton film-film yang tidak bermanfaat, sinetron, bukan lagi membuat gelap kubur, justru menjadikan penyebab siksa kubur. Karena ada semua di situ dilihat artis-artis yang kelihatan ketiaknya. Kalau di sini ada yang kelihatan ketiaknya? Ada? Tidak ada. Maka yang di masjid itu adalah kita berbuat pahala. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, yang pernah saya jelaskan beberapa minggu yang lalu, beberapa pekan yang lalu, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Apa itu berbuat adil? Adil itu sesuai dengan porsinya. Adil. Kalau kita selesai sholat 5 waktu, sholat fardu itu sebenarnya sudah sesuai dengan porsinya. Tapi jangan kita cuma puas dengan melaksanakan sholat fardu. Harus juga kita sebaiknya melaksanakan yang namanya al-ihsan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kalian untuk melakukan yang adil. Adil itu sesuai dengan porsi. Wal ihsan, dan berbuat ihsan. Apa itu berbuat ihsan? Melebihi dari porsinya. Sesudah kita salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Apa yang kita lakukan? Ada biasa sudah salam, buka HP-nya. Buka HP-nya. Dimana beberapa malam yang lalu saya sholat maghrib di mana sampai isya di mana? Sempat saya sholat isya di mana? Di mana? Di masjidnya Moniba yang
saya bawa jalan-jalan ke mall, itu pun dia tidak belanja. Tanya ada belanja, tidak ada belanja. Jadi pergi kecewa. Nah kira tahu minum dibelikan daster, ternyata tena apa? Datang di jalan-jalan keliling-keliling, gue cantiknya semua. Masuk di dia mebel, kursi, tempungku, berapa harganya? Wah 14 juta. Mau jadi dudukin 14 juta. Jarang kios sekarang. Kursi 14 juta. Kemarin ada lemari di situ. Berapa harganya? Wah, habis ini uang kalau itu diikuti keinginan hawa nafsu itu kursi tidak ada yang temani masuk kubur nanti. Ada orang dikubur sama kasurnya. Wah, biar gubernur, berapa gubernur mati di sini? Tahun lalu tidak salah mantan gubernur Amin Sas meninggal. Ternyata biar peti mati tidak ada dikasih masukkan. Karena memang tidak boleh manusia dari tanah tidak boleh kalau dimasukkan ke dalam kubur tidak boleh ada pelapisnya. Tidak boleh ada bersentuhan dengan tanah. Ada papan atau apa, apalagi kalau dikasih spring bed nomor 1 yang harga 25 juta, tidak boleh. Papan saja tidak boleh ada yang ngasih di bawah. Karena mau dikasih kembali ke tanah. Ya, jadi salah juga itu kalau ada orang mati dikasih peti. Jangan sampai ada orang mati dikasih peti itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Seperti dulu waktu Covid dulu itu orang meninggal dikuburkan di Macanda. Ya. Itu dikasih peti. Jadi tidak ada biar gubernur mati tidak ada kasusnya ikut tidak ada. Ya. Jadi kalau berangan-angan punya kasus lumpuh, bayangkan spring bed yang di apa itu namanya di Lotte, di Forma, spring bed yang murah 9 juta. Saya bilang, wah, kalau dua orang berdesakan istri itu yang 9 juta. Nah bilang ini Pak agak luas ini 12 juta. Agak luas itu. Kalau Laskar sama Rizky ini satu gini orangnya, satu gendu orangnya. Kalau yang 9 juta itu aku tendang. Yang agak luas sedikit 12 juta. Ada yang puluhan juta harganya. Nah, lebih lama kalau itu bermimpi mau dapatkan itu semua fasilitas dunia, maka stres jadinya. Ya, makanya Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa jangan terlalu memandang dunia, karena wamal hayat dunia illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu dunia ini. Ya, punya kendaraan bagus, tidak ada orang. Ya, sebagus-bagusnya kendaraannya orang meninggal, ambulans jina pakai. Bukan Alphard, tidak ada orang meninggal di Makassar. Mobil Alphard tidak ada. Ambulans, tahu ambulans? Tahu mobil ambulans? Yang ambulans itu namanya. Bayangkan. Walal akhiratu khairu laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Apa artinya? Dan akhirat lebih baik
wa abqa, dan lebih kekal. Lebih Kan. kalau kita pakai sepatu baru, paling itu sepatu baru yang bagus, yang mahal, berapa bulan jadi pakai? Berapa bulan jadi pakai? Itu tadi sudah sholat asar di sini ada anak muda sehingga sholat sepatunya warna hijau hilang di sini. Nah bilang sama saya, seandainya sepatu murah Ustaz, tak apa ini sepatu mahal. Itu dalam hati saya bilang, seandainya sepatu murah ini tidak ada mau ambil ki. Nah itu error kali. Punah sepatu. Nah, kalau sepatu murah siapa mau ambil? Yang diambil itu sepatu. Saya bilang minta tolong itu pencuri gitu. Tadi sudah salah ada terjadi muda kering di situ. Keliling cari di situ. Tidak ada yang dapat. Nah, jadi itu sepatu itu kalau bagus ya paling diinjak-injak ada sepatu kalau artis itu ratusan juta sepatunya. Padahal injak-injaknya. Ya. Coba. Itu wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Berapa kekalnya? Selama-lama. Lama? Berarti kadang-kadang lebih kekal dan hidup selama-lamanya. Selama-lamanya. Coba, apa yang kita dapatkan di dalam surga? Tadi saya baca 2 malam yang lalu saya di mall. Saya salat isya di situ. Assalamualaikum. Yang dekat langsung buka HP. Kita asik berzikir. Dia buka HP. Nah, buka HP-nya begini tangan tergantung kita asik. Nah, padahal berzikir sesudah sholat itu, disitulah nikmatnya sholat. Kalau kita berzikir sesudah sholat, ya. Maka kalau kita sholat, apa yang ada di mall itu nanti kita dapat di akhirat. Dalam Al-Quran dikatakan, wujuhu yawma idzin na'imah. Wujuhu yawma idzin na'imah. Apa sambungannya? Ada sambung. Bisa radiyah. Apa lagi? Fi jannatin 'aliyah. Fiha sururun merompak 3 ayat dilewati. La tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariqu masfufatun, wa zarabiyyu mabthusah. Fasilitas surga itu. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Nah, ini gunanya kalau kita banyak mengaji di masjid, banyak sholat, tidak cerita, banyak zikir. Ya, sudah sholat maghrib, baca kita. Ya, kita baca surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihi. Kalau sudah jadi, kalau nak pengajian begini baca kita antara maghrib pisah. Tabarah tiap malam akan menjaga kita di dalam kubur. Takut munkar nakir mendekat kalau kita tiap malam baca tabarah. Antara maghrib isya. Kenapa saya bilang antara maghrib isya? Karena pulang waktu di rumah tidak bisa lagi baca itu. Karena kalau pulang ke rumah sudah makan malam nonton. Kalau kita di rumah baru baca, sudah makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Teriak cucu
Cuna, nenek, main isinya terkan. Bilang sadaqallahul azim. Kalau di rumah tidak bisa kita ngaji. Baru mulai sadaqallahu nih. Ya. Kalau sudah kamu matata tak bisa mengaji, perbanyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Antar maghrib bisa kita bisa bahas sampai 300 sampai 500 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wah. Subhanallah saja. Subhanallah 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 itu kalau kita terbanyak nanti di akhirat bergunung-gunung kita punya pahala di sana. Bertumpuk-tumpuk kita punya istana di sana. Subhanallah saja banyak sekali pahala kata Rasulullah. Ada dua kalimat kalau dibaca mudah diucapkan di lidah, ringan di lidah, tapi ditimbang nanti amal kebaikan tak berat sekali pahalanya. Itu subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau sulit dibaca itu dua subhanallah dan alhamdulillah. Dua itu. Kalau sulit dibaca subhanallah bihamdihi, subhanallah. Kalau kesulitan subhanallah, alhamdulillah. Baru dua itu subhanallah, alhamdulillah. Apalagi ditambah Allahu akbar, apalagi ditambah la ilaha illallah. La ilaha illallah saja, la ilaha illallah. Kalau ditimbang pahalanya itu la ilaha illallah dengan 7 lapis bumi, dengan 7 lapis 7 susun langit itu lebih berat pahalanya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita baca satu-satu pakai tasbih boleh. Ini tasbih namanya. Sekarang ada juga tasbih digital yang tipis seperti cincin, tipis. Subhanallah subhanallah subhanallah. Kalau kita putar kini subhanallah 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 subhanallah. Yang penting jangan kita terburu-buru. Kalau terburu-buru lah terus alhamdulillah singgung Haji Hamid. Ada tetangga kami boleh namanya Haji Hamid. Nah bilang kenapa saya musuh-musuh di sini Hamid. Sekalanya Allahu Akbar itu ya ber. Bara itu beras. Orang Pinrang bilang bara. Kenapa bara? Padahal Allahu Akbar. Mau kita baca satu-satu boleh. Subhanallah. Cukup 100 kali. Alhamdulillah 100 kali. Allahu Akbar 100 kali boleh. La ilaha illallah 100 kali. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. 100 kali boleh. Ulangi lagi. Subhanallah. Begitu terus. Perbanyak subhanallah. Boleh disambung sekaligus. Boleh. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 100 kali. Tambahin lagi cukup. Lebih 200 kali, 300 kali. Tidak dirasa itu. Berapa masuk? 13 dan 13. Makanya siapa yang rajin membaca ini, terutama kalau sudah kita sholat maghrib biasa itu banyak waktu ya. Inilah wujuhu yawmaidin na'imah. Nanti di akhirat
wajahnya berseri-seri, bercahaya seperti bulan pur. Bukan Purnomo. Purnomo itu di situ ya. Kenapa lupa pur? Belum pergi lihat ini jauh, sudah keluar rumah sakit. Ada kemarin. Ada di rumahnya. Ya, saya belum pernah jenguk. Saya sejak Idul Fitri 4 kali pulang pergi baru ada urusan. Terakhir jadwal khutbah di kampung. Belum sempat saya. Sudah sehat ya? Sudah. Sehat saja. Wujuh yaumaidin naimah. Wajahnya nanti kalau selalu berzikir, mengaji, beribadah di masjid, tidak cerita seperti bulan purnama berseri-seri. Beda kalau cuma ceritanya. Kenapa orang cerita wujuh yaumaidin? Justru mukanya nanti di akhirat. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari ada muka yang berseri-seri putih, ada juga yang muka hitam pekat, timusu. Ada yang hitam. Kenapa hitam sekali itu? Lebih hitam kalau dikasih arah. Oh, ini selalu kalau cerita di masjid. Pulang di rumahnya nonton, pergi di masjid cerita. Di rumah nonton, magosip, sampai di masjid magosip lagi. Nah, padahal kalau magosip di rumah, nonton di rumah yang tidak baik, pergi di masjid bersikir mengaji, dihapus dosa-dosa yang di rumah itu. Dihapus dosa-dosa yang magosip dan lain sebagainya. Kalau kita datang di masjid berzikir, mengaji dan lain sebagainya. Mendengar begini, dihapus dosa-dosa. Yang dosa-dosa di rumah banyak menonton, banyak cerita, bercanda, apalagi berjanda. Semangat ini, semangat kita di depan kalau banyak bercanda. Iya. Kalau banyak bercanda di rumah, dihapus dosa-dosa kalau datang ke masjid ibadah. Iya. Sambil baring-baring, daripada di sini Pak Sabirin capek. Sambil baring-baring, ini terputar terus. Subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa kita target, boleh. Saya bilang saya harus 1000 kali, boleh. Tidak apa-apa mentarget seperti itu, supaya ada semangat. Ada semangat. Saya targetkan satu hari la ilaha subhanallah 1000 kali, alhamdulillah 1000 kali. Allahu Akbar 1000 kali, la ilaha illallah 1000 kali. Seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu berzikir, ada tasbihnya, tali-tali 1000 simpulnya 1000. Kita tasbih tadi cuma 100. Abu Hurairah itu kalau mau tidur tidak mau tidur kalau seluruh 1000 ini berputar baca. Berzikirnya subhanallah walhamdulillah dan zikir 1000 kali punya baru tidur. Nah, banyaknya pahalanya. Maka di akhirat nanti wajahnya berseri-seri. Kenapa? Lisa'iha radiyah. Karena yang dia lakukan di dunia adalah yang disukai oleh Allah. Radiyah. Dia disukai oleh Allah. Oh ini selalu datang. Dia selalu mengaji, dia selalu beribadah. Wajahnya nanti berseri-seri seperti bulan purnama, bercahaya. Fi jannatin 'aliyah, ditempatkan di surga yang tinggi. Ada waktu 9 menit. Di surga yang tinggi, jannatin 'aliyah. Apa di situ di surga yang tinggi? Lebih cantik dari kurma di mall. Fasilitas yang tidak itu, saya sama Ustaz itu ada lemari yang bagus, ada spring bed yang empuk. 14 juta kursi empuk, spring bed 15 juta, 17 juta. Bikin bermimpi. Belum televisi yang saya bilang kalau ada semua di rumah ini baru mata puas ini ada semua ini baru ada AC-nya Pak. Kira-kira bagaimana nikmatnya ini?
Sayang cuma di alam mimpi. Ya. Wa akwabun mawdu'ah. Di surga itu ada apa? Akwabun mawdu'ah. Apa itu akwabun mawdu'ah? Fiha ainun jariyah dulu. La tasma'u fiha lagiyah. Tidak didengar di dalam surga itu perkataan-perkataan yang buruk. Fiha ainun jariyah, di dalamnya ada mata air. Saya beli tanah di sana, tanah itu di depannya ada sungai yang cantik. Sungai yang mengalir, inspeksi kanal, ada saluran air di situ. Itu jauh di depan, apalagi kalau di depan dekat rumah ada mata air yang mengalir, cantiknya kira-kira. Seperti di Bogor. Nah, ini di surga gambarannya surga. Wana mari masfufa. Ada spring bed yang ditinggikan. Spring bed yang gembung itu. Yang satu ranjang, satu spring bed 70 bidadari. Bukan. Satu spring bed 70 bantal. Satu bantal 70 bidadari. Tapi itu tadi perbanyak itu tadi yang dibaca. Bayangkan ini di dalam surga ada dipan-dipan itu ya, ranjang-ranjang. Yang di dalam penjelasan hadis ada 70 bantal, satu bantal 70 bidadari. Dan bilang perempuan kita ya. Jadi apa bagi kita perempuan? Masukin di situ 70 bidadari. Kita perempuan jadi ratunya bidadari. Ada hadis begini. Ada orang masuk surga. Di luar pintu surga, di luar pagar, baru penjaga pagarnya, satpamnya, perempuan juga pun. Tapi lebih cantiknya nih. Selama saya hidup di dunia, tidak pernah kalian yang begini cantik. Disuruh masuk oleh satpamnya surga. Nah, satpam. Perempuan cantik nih. Masuk di teras, berjejeran lagi di situ bidadari yang jauh lebih cantik dari yang di pintu pagar tadi. Itu saja pintu pagar, tidak pernah melihat selama di dunia ini yang secantik ini. Di teras berjejer lagi, dipersilakan masuk ke dalam. Di pintu penjaga pintu jauh lebih cantik daripada yang di teras. Bagaimana kira-kira? Sekalinya dipersilakan masuk ke dalam. Wah, jauh lebih cantik lagi yang di dalam. Yang mengantar masuk sampai ke ruang tamu. Dipersilakan masuk ke kamar. Di dalam kamar, wah, ternyata di dalam jauh lebih cantik daripada yang di luar itu. Ternyata di dalam ada bunda nentek. Sudah jadi bidadari. Ternyata jauh lebih cantik dari yang di luar tadi. Ternyata bunda nentek. Dijadikan bidadari, sudah jadi bidadari. Wah, tidak ada orang tua Pak, ada orang tua di surga. Ada nenek-nenek pernah menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini nenek-nenek ini. Ya Rasulullah, apakah saya nanti masuk surga? Nabi dan Nabi, enggak masuk surga ki. Woi, menangis ini nenek-nenek pulang. Pas pergi dipanggil sama Nabi, sini. Nenek, masuk saya, kita tidak masuk surga, masuknya bukan nenek-nenek begitu. Nanti dikasih kembali ibu muda dan cantik. Siapa ini di dalam? Oh, bunda nenek ternyata. Jauh lebih cantik yang di dalam kamar itu. Jadi ratunya bidadari. Nah, di dalam kamar transparan kaca. Bayangkan satu ranjang 70 bantal, satu bantal 70 bidadari. Tepok tinggal. Kalau di dunia ada gelas-gelas yang tersedia.
pokoknya. Seperti kalau datang ke restoran, duduk saja, datang pelayan, mau makan apa, mau minum apa, ya. Sudah makan enak, wah, sekalinya mau pulang disuruh bayar. Mahal lagi kalau di restoran. Satu coma itu 500.000. Kalau di restoran mahal enak. Kalau di surga serba gratis. Yang penting sekarang masuk masjid, sudah masjid niat iktikaf. Kalau sudah bikin salat di sini niat iktikaf. Namanya iktikaf sunat terbaik. Saya niat iktikaf. Iktikaf itu artinya berdiam diri. Baca Al-Fatihah. Silakan baca yang lain apa saja. Oh, saya mau baca Al-Quran dulu. Surah ini. Itu ya. Ini tadi pahala-pahala yang disiapkan oleh Allah di dalam surga kalau kita betul-betul ya mempergunakan dengan baik waktu yang terutama kalau kita masuk-masuk. Bukan cuma di masjid, biar di rumah juga seperti itu. Banyak mengaji, banyak berzikir, membaca buku, buka HP, baca ilmu di sini, cara-cara sholat, cara-cara berwudu dan lain sebagainya. Itu yang banyak sekali ilmu di HP kita bisa baca. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sudah masuk waktu Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.